point, and I was good at soldiering. The piece together for the last dozen was when I and my 8-gauge. Film ini dimulai dengan dua orang marsal bernama Virgil Cole dan Everett Hitch yang selama 12 tahun ini memiliki reputasi yang sangat baik dalam menangani kasus kejahatan dan tidak pernah sekalipun gagal dalam melakukan misinya. Mereka hanya akan menembak ketika tembakan itu legal atau ketika mereka disewa untuk menjadi penegak hukum di kota-kota yang tampaknya memiliki terlalu banyak orang jahat. Skin berpindah ke Randall Bragg, yaitu seorang peternak terbesar di luar kota Appaloosa, yang bersama anak buahnya meneror kota dan menerapkan aturan mereka sendiri. Tak lama kemudian, Sheriff Jack dan dua deputinya datang ke peternakan Bragg untuk menangkap dua anak buah Bragg yang telah membunuh pria dan istrinya. Tetapi Bragg mengambil tindakan sendiri dan membunuh ketiganya. Sementara itu, Dewan Kota Appaloosa yang sudah lelah karena terus-menerus diteror oleh anak buah Bragg memutuskan untuk memanggil Virgil dan Everett. Di sini Dewan Kota menjelaskan permasalahan mereka dengan Bragg dan anak buahnya. Mereka juga menambahkan kalau kemarin-kemarin mereka sempat melaporkan permasalahan itu ke Marshal Jack. Tapi sayangnya Marshal Jack dan kedua deputinya tidak pernah kembali lagi sejak hari itu. Di luar dugaan, ternyata Jack adalah sahabat baik Virgil, sehingga dia pun turut berduka cita dan menjadi marah saat mendengar hal itu. Kemudian Virgil memberikan kertas kontrak kerja untuk dibaca dan ditandatangani oleh Dewan Kota sebelum dia mulai menjalankan tugasnya. Tiba-tiba terjadi kekacauan di sebuah bar dengan dua anak buah Bragg yang buang air kecil di lantai. Virgil dan Everett kemudian segera menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka harus berhenti atau masuk penjara. Tapi mereka tidak menghiraukannya, di mana mereka juga tidak ingin masuk penjara. Hal ini tentu saja membuat Virgil marah dan segera membunuh dua anak buah Bragg di bar. Sementara Everett menangani orang ketiga yang tiba-tiba muncul dari ruangan samping. Satu hari berlalu, Bragg dan semua anak buahnya datang ke kota dan bertemu dengan Virgil dan Everett di sebuah bar kecil. Bragg menawarkan beberapa cara untuk berdamai dengan Virgil. Tetapi karena Marshal Jack adalah teman Virgil, Virgil tidak mau. Dan ini berakhir dengan kebuntuan yang menegangkan. Dan Virgil memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh membawa senjata ke kota sejak saat itu. Perhaps now's not the time. Don't mean there won't be a time. Kemudian scan berganti, di mana Alison Bryant yang baru saja turun dari kereta api dengan hanya membawa uang $1. Everett melihatnya pertama kali dan melihatnya masuk ke sebuah restoran kecil di mana Virgil juga sedang sarapan di sana. Kedua pria itu nampaknya ingin mendekatinya, namun Everett memberi jalan kepada Virgil yang tampaknya juga terpesona. Setelah dia menyatakan bahwa dirinya sebagai marshal kota, Alison tersenyum dan menggoda. Sebagai gantinya, Virgil menjanjikan sebuah pertunjukan di hotel lokal, di mana jika dia bermain piano, ia mungkin bisa menginap secara gratis. Everett here, well, see you again, Mrs. French. For your kindness. Kembali ke kantor hukum,
Everett dan Virgil berbicara tentang Allison, dengan Everett sedikit menggoda Virgil, tetapi jelas membiarkan Virgil untuk mengejar Allison. Mereka kemudian melihat beberapa pengendara di atas bukit yang menghadap ke Appaloosa dan memutuskan untuk pergi dan menyelidikinya. Ketika mereka tiba di sana, mereka terlibat konfrontasi ringan yang melibatkan Virgil yang memukul seorang pria dengan gagang pistolnya. Untuk menegaskan bahwa Bragg tidak memiliki kekuatan dimanapun di dalam atau di luar kota. Scan berganti lagi ke sebuah bar. Sifat buruk Virgil berkorbar dan ia menyerang seorang pria yang sedang gaduh. Setelah ia mengumpat di hadapan Allison, Virgil kemudian menghajar dan memukul pria itu. Tapi kemudian Everett harus menghentikan semua itu. Setelah berhasil menghentikan Virgil, Everett kemudian meminta maaf ke pria itu dan kemudian memberinya minuman. Seminggu berlalu, dan saat sarapan, Allison datang bersama Virgil dan mengumumkan bahwa Virgil akan membuatkan sebuah rumah untuknya di kota, dan mereka akan tinggal di sana bersama. Everett terlihat terkejut dan kesal karena temannya tidak memberitahunya. Namun Everett mengucapkan selamat kepada mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Sarapan terganggu saat Joe Whitted masuk dan mengatakan bahwa dia melihat pembunuhan itu dan akan bersaksi. Mereka memeriksanya dan memastikan bahwa anak itu siap untuk melakukan tugasnya itu, dan ketika tampaknya ia siap, pergilah untuk menangkap Bragg. Akhirnya mereka berhasil menangkap Bragg saat keluar dari toilet dan menyeretnya kembali dengan todongan senjata ke kota. Melalui anak buahnya yang marah, sekarang giliran Everett yang harus menjaga Bragg sepanjang waktu, yang sayangnya memiliki sel di sebelah Joe dan membuat beberapa ancaman yang mengguncang pemuda itu. Fire off a couple rounds. Dead man. Look at that. Go on. Sementara itu, rumah Allison perlahan-lahan mulai dibangun. Virgil tidak tahu bagaimana menangani permintaannya dan mengirim Everett untuk menanganinya. Ketika Everett tiba di sana, Everett menggoda Virgil dan sempat akan terbawa arus. Tapi Everett mengingatkan bahwa dia sahabat Virgil. Akhirnya Allison kecewa dan kemudian mengusir Everett. Everett kemudian tidak mengatakan apa-apa kepada Virgil, tetapi ia curhat ke wanita lain yang ada di bar, dan dia mengatakan bahwa Allison akan melaporkan kejadian itu kepada Virgil, dan dia harus bersiap-siap akan resikonya itu. Dua orang penegak hukum lainnya kemudian masuk kantor dan mengatakan bahwa mereka datang bersama hakim. Mereka menawarkan bantuan untuk mengawasi Bragg, dan Virgil berterima kasih kepada mereka dan menerimanya. Fella here's our witness. Charlie and I'd be happy. Shelton bersaudara datang ke kota di mana mereka adalah pembunuh bayaran yang sangat handal. Virgil mengenal mereka tetapi tidak seperti dia, di mana mereka keluar untuk disewa untuk tujuan legal dan ilegal. Setelah diskusi kecil, Virgil menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, dan kedua bersaudara itu masuk ke hotel setelah menyaksikan Virgil dan Allison untuk jalan-jalan dengan kereta. Persidangan kemudian dimulai, dan sementara semua anak laki-laki Bragg bersaksi untuknya. Bukti-bukti yang memberatkan disampaikan oleh Joe, dan bahkan pidato Bragg yang pasti yang muncul setelahnya tidak dapat menyelamatkannya. Setelah bersaksi, anak laki-laki itu diperintahkan oleh hakim untuk naik ke kudanya dan pergi keluar kota demi keselamatannya.
dan hakim memerintahkan agar Bragg dihukum gantung di kota lain. Saat hukuman dijatuhkan, Bragg melakukan kontak mata dengan Shelton bersaudara. To allow him to deprive me of Appaloosa, of a lot, because I'm a relative new. Eloquent, but unconvincing. All that concerns me. Di dalam kereta segalanya nampak berjalan dengan tenang, tetapi segera kereta berhenti untuk mengisi air, dan Shelton bersaudara muncul di dasar sungai yang kering di bawah kereta dan menunjukkan bahwa mereka mengikat Allison pada seekor kuda. Mereka mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak melepaskan Bragg. Virgil tersiksa selama beberapa saat dan kemudian menyerahkan Bragg. Namun sesuai kesepakatan, tidak mendapatkan Allison sampai mereka memutuskan untuk melepaskannya. Virgil merasa frustasi karena kehilangan tawanannya dan mengejar mereka dengan berjalan kaki. Sementara Everett kembali ke kota dengan kereta api untuk mendapatkan kuda. Mereka bertemu lagi setelah 1 hari ketika Virgil melacak dengan berjalan kaki. Shelton bersaudara, Bragg dan Allison, dan sekarang dengan menunggang kuda menyusul kelompok tersebut. Mereka melihat sekelompok orang Indian mendatangi kelompok tersebut, dan kemudian Everett dan Virgil melihat Allison bermain-main di sungai dalam keadaan telanjang bersama Bragg. Kedua penegak hukum sangat cemas dan tak menyangka sama sekali hal itu bisa terjadi. Tetapi mereka lebih khawatir tentang orang-orang Indian yang akan menyergap keempat orang tersebut. Suku Indian kemudian menyergap mereka, dan Virgil serta Everett melawan mereka, membunuh salah satu kuda suku Indian tersebut. Suku Indian pun langsung lari kocar-kacir, dan mereka mendekati kelompok itu. Virgil kemudian membuat kesepakatan dengan saudara-saudaranya itu bahwa mereka semua akan mengesampingkan perbedaan hingga mereka keluar dari jangkauan penyergapan, di mana setelah itu mereka akan menyelesaikannya. Ketika Virgil dan Everett bertugas jaga malam, Allison datang dan duduk di antara mereka, mengatakan betapa takutnya dia dan bagaimana itu adalah sebuah kesalahan. Ketika Virgil bertanya kepada Everett apakah dia berpikir apakah Allison akan tidur dengan pria lain lagi, Everett menjawab bahwa Allison membutuhkan seorang pria. Allison kemudian mencoba mengatakan bahwa Everett menyentuhnya. Tetapi ketika Virgil bertanya kepada Everett, dia menyangkal bahwa hal itu terjadi, tidak seperti yang diceritakan Allison. Kemudian Virgil menegaskan bahwa dia lebih mempercayai versi Everett daripada versi Allison. His brother. Go to my house. You believe him over me. Pagi harinya, mereka menunggu beberapa saat, berharap untuk diserang. Tetapi kemudian Everett mengambil kuda ras asli Bragg yang mahal dan memberikannya kepada suku Indian, berdamai dengan mereka, dan mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka tiba di sebuah kota kecil di mana kedua bersaudara dan Virgil memutuskan untuk bertarung. Saat Virgil dan Everett beristirahat sebelum pengambilan gambar, Everett membuat catatan bahwa Allison bukanlah wanita yang bebas, di mana ia hanya ingin menjadi wanita dari kuda jantan atau kawanannya.
Masalahnya adalah kuda jantan berubah dari waktu ke waktu. Virgil menjelaskan, walau Allison menjadi apa adanya, dia tetap peduli dan menginginkannya. Allison kemudian datang, jelas ketakutan, ketika para pria mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak takut karena ini bagian dari pekerjaan. Ia menjawab bahwa dia selalu takut kehilangan segalanya dan tidak memiliki apa-apa. Virgil mengatakan bahwa dia akan selalu menjaga Allison selama Allison membutuhkannya. Always been just a job. Can't be a lawman and let somebody take it. Saat mereka berjalan ke tempat penyimpanan ternak untuk membicarakannya dengan Shelton bersaudara, Virgil dan Everett mengetahui bahwa marshal kota yang mereka percayakan kepada Bragg adalah sepupu dari keluarga Shelton. Marshal, Bragg, dan Shelton bersaudara berhasil mengalahkan mereka. Menjadikannya mereka 4 lawan 2. Virgil berhasil menembak salah satu saudara, dan Marshal dan serta Everett berhasil membunuh saudara yang lain, tetapi melewatkan Bragg yang menunggang kuda dan berlari kabur. Namun saat kejadian adu tembak itu membuat Everett dan Virgil terluka, namun mereka tidak terluka fatal. Allison lalu panik dan berlari ke sisi Virgil, takut dia akan mati. Setelah beberapa waktu, mereka selesai membangun rumah. Lutut kiri Virgil mengalami cacat permanen, dan dia memakai penyangga. Kemudian mereka berkumpul dan sambil bersenda gurau. Talking about it. Homie. I know it in my heart. Yeah. Oh, go on. Occurrence. Yeah, it's been a strange. Para pemimpin kota kemudian mengatakan kepada mereka bahwa Bragg telah diampuni oleh Presiden Amerika Serikat, yang diklaim oleh Bragg sebagai orang yang dikenalnya. Namun semua orang mengira bahwa itu hanya sebuah cerita. I granted full pardon. Beberapa waktu kemudian, Bragg datang ke kota dengan pakaian rapih dan mengumumkan bahwa ia telah melakukan reformasi. Dia membeli dan memperbaiki hotel tersebut, namun tidak jelas apakah dia mendapatkan uangnya dengan cara yang ilegal. Coba berdamai dengan Virgil, tapi pria itu tidak mau menerimanya. Dan tindakan Bragg memperjelas bahwa bapak kota ada di sakunya, di mana hari-hari Virgil sebagai marsekal sudah habis. Virgil dan Everett berbincang-bincang, dengan Everett mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan di Appaloosa untuk orang seperti dia. Virgil menolak untuk pergi karena Allison masih ada di sana dan tidak keberatan jika Everett akan pindah dan jika memang harus pergi. Everett memperlihatkan Allison naik ke lantai atas ke kamar Bragg di hotel. Jelas Everett tidak senang melihat itu. Di pagi harinya Everett curhat kembali ke teman wanitanya dan memberikan kalung, dan dia mengatakan nama seseorang yang telah dia bunuh tanpa menjadi penegak hukum, dan terdengar kecewa pada dirinya sendiri. Dia pun mengatakan bahwa dia akan pergi. Everett mengambil kudanya dan berkuda ke hotel, masuk ke bar dan menyerahkan lencana dan pistolnya kepada bartender, mengatakan bahwa itu untuk Bragg. Everett kemudian menghampiri Bragg dan meninjunya serta menantangnya berduel. Bragg kemudian menamparnya dan membuatnya marah
dan menghina harga dirinya sebelum berjalan keluar untuk menunggunya. Bragg mengambil pistol dan keluar dari hotel dengan marah. Sementara itu, wanita Everett memberitahukan Virgil bahwa Everett akan pergi dan tiba bersama Virgil di hotel. Virgil bertanya kepada Everett apa yang terjadi, tetapi Everett memintanya untuk minggir, sambil berkata bahwa dia tidak pernah meminta apapun kepada Virgil sebelumnya, tetapi baru bertanya sekarang. I'm asking you now. Baku tembak pun kemudian terjadi dalam sedetik dan kemudian menewaskan Bragg di mana Everett tidak tergores sedikit pun. Dan dia menaiki kudanya dan pergi meninggalkan kota Palosa. Dan film pun berakhir.